Sempat bekerja sama beberapa waktu lalu, kini hubungan Tiongkok dan Indonesia justru memanas. Ya, ini terkait dengan masalah Laut Cina Selatan di mana ada semacam konflik antara kapal Kementerian dan Perikanan dengan kapal Coast Guard Tiongkok. Masalahnya diduga karena KKP menahan ABK kapal nelayan Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Natuna. Kapal Coast Guard Tiongkok tidak terima dengan ini dan berusaha melakukan konfrontasi. Secara hukum Tiongkok ada di posisi bersalah karena kapal nelayan itu memang memasuki wilayah Indonesia. Masalah ini pun menurut TNI Angkatan Laut murni tentang konflik perikanan saja, bukan pertahanan. Meskipun begitu, berawal dari sini sangat mungkin bisa terjadi konflik yang lebih besar, terutama jika Tiongkok berkeras hati merasa benar. Tentu saja kita tidak mengharapkan terjadi konflik yang lebih besar, namun kalau Tiongkok menentang maka sepertinya tidak ada pilihan bagi Indonesia selain meladeni mereka jika sampai itu terjadi. Maka tentu saja akan banyak hal buruk yang terjadi, misal beberapa hal ini. Hubungan bilateral bisa langsung putus ketika konflik terjadi di antara dua negara, maka kemungkinan yang sudah pasti terjadi adalah putusnya hubungan diplomatik keduanya. Cara ini bisa dianggap sebagai wujud paling nyata jika dua negara sedang tidak menyukai satu sama lain. Nah, seumpama terjadi konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Putusnya bilateral sendiri juga akan berpengaruh banyak, terutama tentang potensi hilangnya semua kerjasama yang ada, mulai dari bisnis, pendidikan, sampai pariwisata. Jelas ada kerugian memang, namun sikap pemutusan hubungan seperti ini adalah bentuk ketegasan yang memang harus dilakukan. Akan memberikan dampak kepada orang Tiongkok di Indonesia, dan sebaliknya sentimental kedua warga di negara ini besar. Pernah dijajah Jepang di masa lalu membuat orang-orang Tiongkok benci 7 turunan terhadap warga Jepang. Meskipun kejadian buruk itu sudah lama usai, sentimen yang sama juga pernah dialami orang Indonesia yang pernah begitu membenci warga Tionghoa seperti konflik di tahun 1998 lalu itu. Jika sampai terjadi konflik Indonesia-Tiongkok, mungkin saja hal-hal seperti itu akan berulang lagi. Dan memang seperti itu akan selalu ada sebagai side efek dari sebuah pertikaian dua negara. Tak hanya orang Tiongkok yang akan merasa terancam di Indonesia, orang kita yang ada di negeri tirai bambu juga akan merasakan hal yang sama. Tiongkok melakukan pemaksaan pembayaran hutang. Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah melakukan semacam pinjaman kepada pemerintah Tiongkok. Tercatat di tahun-tahun lalu Indonesia berhutang sebanyak 42 triliun. Jumlah yang sangat besar tentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan utang ini jika Tiongkok dan Indonesia saling konflik? Ya, sudah jelas pihak Tiongkok akan memaksa Indonesia untuk segera melunasi utangnya. Hal ini bisa jadi sesuatu yang buruk apalagi jika ekonomi Indonesia tidak stabil. Alhasil segala cara pun bakal dilakukan, entah itu menjual aset atau mungkin berutang ke IMF dan negara lain demi membayar hutang ini. Bisa jadi gara-gara ini utang luar negeri Indonesia mungkin akan sedikit bertambah.